Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini akan diterangkan materi mengenai sifat-sifat logaritma. Sebelum masuk pada penjelasan materi mengenai sifat-sifat logaritma, silahkan melakukan presensi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. Artinya, setiap kalian menemui bilangan dengan log 1 itu hasilnya 0, dan jika posisi antara atas dan bawah itu sama, di sini contohkan A log A sama dengan 1. Contoh yang lain, 5 log 5 itu sama dengan 1. Sifat kedua, A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Syarat nilai basis atau A harus sama. Sifat ketiga, A log X dikurangin A log Y sama dengan A log X per Y atau A log X bagi Y. Syarat nilai basis A harus sama. 4. A log X sama dengan C log X per C log A. Syarat nilai basis C harus sama. Sifat nomor 5, A log X sama dengan 1 per X log A. Jadi untuk nomor 5, antara basis dan bilangan pokok bisa kalian tukar posisinya, tapi syaratnya bentuknya jadi pecahan. Sifat ke-6, A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M A log X. Sifat nomor 7, A pangkat A log X sama dengan X. Ingat, perhatikan di sini basis dengan bilangan yang dipangkatkan itu sama, sehingga hasilnya adalah bilangan pokoknya, yaitu A pangkat A log X sama dengan X. Contoh, untuk memahami kalian tentang materi logaritma, perhatikan 3 contoh berikut. Pembahasan nomor 1, A log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan titik-titik. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah cek basisnya. Kedua persamaan logaritma di atas ternyata memiliki nilai basis yang sama, yaitu 2. Nah, karena basisnya sama, kita bisa menggunakan sifat logaritma yang kedua, sehingga A log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log dalam kurung 4 kali 8 sama dengan 2 log 32 sama dengan 5. Kenapa 5? 32 adalah hasil bilangan 2 pangkat 5, sehingga jawabannya 5. Ingat, tujuan logaritma adalah mencari pangkat. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Jawabannya adalah 5. Pembahasan soal nomor 2, 8 log 32 sama dengan titik-titik. Soal nomor 2, ini kita tidak bisa langsung mengerjakannya karena kamu pasti akan bingung untuk mencari nilai pangkat dari 8 yang hasilnya 32. Lalu bagaimana? Kalau kita perhatikan soalnya dengan jeli, 8 merupakan hasil pemangkatan dari 2 pangkat 3 dan 32 merupakan hasil pemangkatan dari
2 pangkat 5. Sehingga bentuk logaritmanya bisa kita ubah seperti 8 log 32 sama dengan 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5 sama dengan 5/3 2 log 2. 2 log 2 sama dengan 1. Sehingga 5/3 kali 1 sama dengan 5/3. Kita gunakan sifat nomor 6. Oke, perhatikan lagi. Jika menemui soal bentuk seperti ini, pastikan basis dan bilangan pokoknya itu kita sederhanakan dengan bilangan pangkat yang sama, sehingga nanti bisa dihitung. Lanjut, pembahasan soal nomor 3. Jika diketahui 2 log 8 sama dengan M dan 2 log 7 sama dengan N, maka tentukan nilai 16 log 14. Perlu diketahui, model soal nomor 3 akan sering kamu temui pada soal-soal ujian nasional maupun soal-soal seleksi perguruan tinggi. Kelihatannya memang cukup rumit, tapi jika kamu pahami konsepnya, soal ini akan jadi sangat mudah dikerjakan. Jika kamu menemui model soal seperti ini, kamu bisa menyelesaikan menggunakan sifat logaritma nomor 4, sehingga pengerjaannya akan menjadi seperti, perhatikan soalnya, 2 log 8 sama dengan M, 2 log 7 sama dengan N. Di sini ditanyakan nilai dari 16 log 14. Nah, 16 log 14 sama dengan, nah kebetulan di sini di soal 2 log 8 sama 2 log 7. Basisnya adalah angka 2, sehingga kita ubah bentuknya menjadi 2 log 14 per 2 log 16. Yang tadinya basis menjadi penyebut, yang bilang pokok menjadi pembilang. Kita lanjutkan. Untuk memilih basis, kita lihat saja angka yang paling sering muncul pada soal. Angka 2 muncul sebanyak 2 kali, 8 sebanyak 1 kali, dan 7 sebanyak 1 kali. Angka yang paling banyak muncul adalah 2, sehingga kita pilih 2 sebagai basis. Oke, itu penjelasan ulang dari tadi kenapa kita milih 2 log 14 per 2 log 16. Jadi kita milih angka 2-nya karena 2 adalah basisnya yang paling banyak muncul. Selanjutnya kita uraikan numerusnya. Usahakan jika bentuk yang sudah ada pada soal, maksudnya begini. Jika diketahui soal 2 log 8 dan 2 log 7, karena numerusnya munculnya adalah 8 dan 7, kita uraikan 14 menjadi 7 kali 2 dan 16 menjadi 8 kali 2. Jadi angka 7 sama 8 itu muncul kembali untuk kita jabarkan bilangan pokok atau numerusnya di sini. Sehingga 2 log 14 per 2 log 16 itu menjadi 2 log 7 kali 2 per 2 log 8 kali 2. Kemudian karena perkalian itu nanti akan bisa kita ubah menjadi penjumlahan, sehingga kita jabar lagi 2 log 7 kali 2 menjadi 2 log 7 tambah 2 log 2 per 2 log 8 kali 2 sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 2. Sehingga di sini diperoleh
2 log 7 disoalkan sama dengan N, sehingga hasilnya N plus 1. 2 log 2, karena basis sama bilangan pokok sama, sehingga hasilnya 1. 2 log 8 disoal sama dengan M, sehingga hasilnya menjadi M plus 1. Sehingga soal ini menghasilkan nilai atau jawaban N plus 1 per M plus 1. Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manis yang akan dipetik. Kelak kita akan sukses. Terima kasih, ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.